Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan kesalawatan kadang-kadang itu dengan suara tarik tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mawjudin hawa syarfan wa fadla wa syarrafa bil aba wal jududa bi judihi azza. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, wabil khusus para kesepuhan, para ulama, para kiai, para asatidz. Alhamdulillah kurang sadayana dina ingin biasa hadir di Masjid Al-Makmur dina kayaan sehat wal afiat. Dina rada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi memiliki juga pembawa acara nasaha ya, juga puasa juga, juga doa gitu. Juga saha Pak Ustaz ngobrol tadi Ustaz Iwa Ketua DKM abdi mah hoyong mengenalkeun kabar budak teh janji, hoyong mengenalkeun ka para pemuda minimal bisa baca janji. Namun janji bisa insyaallah Qurannya bisa. Sekarang ini banyak orang yang lupa terhadap peringatan kita. Guru dibaca murid, nah ngajarkan. Ibu nanti ngajarkan, bapak nanti ngajarkan. Tapi anak sekarang ini asalnya main game. Mengikuti dan kekerasan tidak berpengaruh terhadap kepribadian anak. Tapi murang kali misalnya dicanakan mati, Nos al-Barzanji bagi ngomong kami kurang dijelaskan isi-isinya, insya Allah kurang kali bakal menunjuk pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu dari bapak ibu, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi segala macam. Tapi betul terang beras naik, ketika beras naik baru tahu kok ini beras mana. Barang-barang mahal, semuanya naik. Apa yang terjadi bagi orang-orang tertentu yang tidak punya iman? Apa? Kriminalitas di mana? Tapi lamun apal karena perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin itu terjadi seperti itu. Ia betul. Al-Barzanji sekali betul dalam menghadapi penurunan. Apa di luar dia pula? Remeh-remehnya. Jadi ngobrol deh. Boleh tarik boleh sunek mana
punya nyate. Antara janji teh kurang sebut segala rupanya. Anu berjanji mah janji ya, berjanji. Ayo berjanji. Naon sebenarnya kurang seperti awal. Upami kurang di awal sampai akhir isinya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, awal tadinya ayat tadi dibaca abtadi'u awal kali abdi niat nulis ya kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asma Allah Subhanahu Wa Taala anu maha luhur. Awal terus dijelaskan saha dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Aminah bin Syaibah. Terus dari itu Bani Ibn Hasim saha dari Ibn Hasim Amr bin Abdul Manaf. Terus dijelaskan sejarah Rasulullah turunanna nanti kawin Abdullah ketika sakarat. Padahal dari sakarasna tadi di awal walam matammin hamlihi syahrani dari kasih Aminah anu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun 3 bulan al-masyhur aqwalil marwiyah menurut riwayat masyhur kumaha tuwfiya bil madinatil munawwarati Abdullah ramana namina Abdullah antunkeun di Madinah. Sejarah itu dialuskan di sastrakeun dan dijelaskan. Kenapa sastra? Pada ini sastrasna wallahu min wiladatihi qawarikun wa gharaibun qawmiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir terjadi banyak keajaiban. Dijelaskan kehadapna kumaha keajaiban. Wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah. Rasulullah saat lahir sakedak ibunya disusuan sakedak dina disebut ayyaman sabaraha poe. Thumma arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah terus dipasikeun ka Thuwaibah. Tos Thuwaibah oke Halimatus Sa'diyah. Jadi di luar disebut Rasulullah Enki ibunya kemarin kedua Thuwaibah Abdul Halimatus Sa'diyah dijelaskan keadaan. Rasul kedesur itu. Walamma balagha alaihi salatu wassalam 4 sinin 4 tahun kharaja bihi ummuhu ila Madinatil Munawwarah. Di Dewa disebutkan 4 tahunnya ini bukan 4 tahun ini disebutkan 5 tahun. Ibunya antunkeun di Madinah. Terus ada yang sejarah Rasul itu sampai kali walau man amana bihi min ar-rijal Abu Bakar sahibul ghar was-siddiqiyah. Menjelaskan sahaja ini perkara iman di kalangan kalangan dewasa saya lain dibagi Abu Bakar. Abu Bakar ke sanes nami asli nama Abdullah bin Abi Quhafah. Mudah disebut Abu Bakar disebabkan sepertinya menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar goro-goro lebih begitu tahu lama. Dia mengerti masalah Isra Mi'raj, lebih mempelajari Isra Mi'raj, kaulah yakin, kaulah percaya ke Rasulullah. Maka akhirnya disebut Abu Bakar, Bapak anu cepat As-Siddiq dari Rasul. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqulatan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Terus Rasulullah tadi Isra Mi'rajkeun yang menurutkan kalau yang sadar, kalau tergolong sadar mimpi, di mana
minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Terus tadi itu Nurul Amir wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah mah ngagaduhan kesempurnaan baik penciptaan atau akhlak. Fisikna sempurna, akhlakna sempurna. Disebabkan kunaon sempurna fisikna ya dijelaskan kehendak akhirul qudar terkait baik dengan beda mencapai sabtul kapai ras kabina baik mencapai hikmah kamun nubuwah dengan ciri kenabian ini tak belakang secara nama sendiri mencapai yang ciri yang itu kita penciptaan anak ibu-ibu pilih dari terang. Tapi si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan macam ayat foto, didampingi bikin orang kese, yang bikin Rasulullah saja. Padahal orang bikin Rasulullah itu tapi sebenar-benar begitu. Karena setan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan yang perfect aktif bikin Rasulullah bisa jadi benar. Bahkan dalam ayat abdi saya mimpi tapi tidak di Rasulullah asal jadi yang benar-benar soleh wali yakin itu bisa terjadi. Bab terakhir di Mabar Janji menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luar biasa. Nah, insya Allah kita bahas ini. Bab terakhir, lamun berjanji sok disebut terawih, tapi dia berjanji disebutnya terawih, upami Quran disebutnya maqrah. Sebutnya nanti pakai rohnya di ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, ayo orang ajamahullah, mudah-mudahan memperingatan Maulid Nabi orang sadaya Nabi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabul sadaya pamaksana antara orang yang kesulitan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyamurkan kesulitan orang sadayana dituntut kesuksesan lantaran keberkahan. Ada yang punya niat baik, ada yang punya cita-cita mulia. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan mengabulkan kalian sayangnya karena diberkati kemaslahatan dunia wal akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qala wasi'al karami. Ya Rabbi wahai Allah pangeran Nabi bil Mustafa kalayan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baligh maqasidana dubikeun kabulkeun sadaya pamaksadan abdi-abdi sadaya hoyong mangkung juga usahakan juga Allah Subhanahu wa taala maksudkan hoyong ningkat ibadahna mugi Allah Subhanahu wa taala masih kakurunan senang dengan melaksanakan ibadah. Kurang kalinya yang dijanjikan ke Allah Subhanahu Wa Taala orang soleh-solehah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan dengan kurang kalinya soleh-solehah. Berbakti ke Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti ke kurang. Yang baik maksudnya kurang saya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan maksudnya. Waghfir lana ya Allah, ampuni sadaya dosa-dosa abdi sadaya, maha dosa yang telah lalu, dosa yang telah lewat.
Ya wasi'al karami, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang sangat memiliki kemuliaan. Saya kata doa di sini Ibu. Bahkan di kali awal Pak Ustaz Iwan tadi Allah, la taqarrajana ya Allah, jangan putuskan harapan dia. Kita ibadah ini harapan yang sangat banyak. Harapan dunia, harapan akhirat. Lalu kurang lanjutkan karena amal Allah Ta'ala ini amal kurang sedikit, salah kurang lebih, puasa kurang lebih, cinta mudi, jauhkan amal kurang gaya. Maka usahakan sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal kurang biasa meningkat. Mutadina awal dari saya, mutadina kurang dari meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bilang Bapak, suatu ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin besar, panglima besar, pada zaman itu terjadi perang salib, perang yang sangat dahsyat antara umat Islam dengan Kristiani. Perang bertahun-tahun, puluhan tahun sampai ratusan tahun susah. Berhasil. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan tokoh-tokoh yang ahli sastra, tokoh-tokoh yang mampu mengekspresikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sastra, bagaimana sosok teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diayakan lomba Ibu, lomba daftar, dipilih, terus didaftar, dipilih. Nah, di antara orang yang paling baik tulisannya dalam bentuk sastra itu adalah Syekh Al-Barjandi. Syekh Al-Barjandi itu nama Syekh Ja'far bin Hasan bin Muhammad Al-Barjandi. Barjandi itu nama daerah, muaya di daerah Irak. Kurdi, daerah Kurdi, Irak. Jadi orang nyebutkan Al-Barjandi teh nyebutkan daerah Al-Mu'ayyad di daerah Kurdi di Irak. Sami sarang Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani teh nami daerah nami tempat. Beberapa bihong maksudnya itu tadi sebut Al-Bilongi masih sah ya bahasa Arab Kedaya. Sahabat selesai Al-Barjandi sekitar tahun 1126 sekian berhasil menulis dengan bagus sastra yang sangat indah dari mulai Al-Abdali dan seterusnya. Maka diadakanlah perikatan maulid dan dibaca terus. Dibaca. Ayo mudah dibaca. Apa yang terjadi? Umat Islam semangatnya terpompa. Umat Islam giretnya semakin kuat. Nunggu sekali lehernya, saudara 70 tahun semangatnya 17 tahun dari. Udah disebut manusia semangatnya membara, semangatnya luar biasa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biidznillah ta'ala ibu bapak, ternyata umat Islam dalam perang salib menang, berhasil sukses mengalahkan kaum kufar. Gara-gara naunlah, gara-gara naon sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayeuna orang contoh kasaha ibu, contoh pejabatnya korupsi. Contoh orang tua nanti ada contoh kan anak. Contoh ibunya paling senang shopping. Jadi budak mereka senang shopping. Aku orang kembali dulu. Kurang mah contoh sahabat, rekan bapak-bapak, rekan ibu, rekan kurang kali kurang contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini kedua
Abu Lahab. Abu Lahab di paman Rasulullah. Nabi teh Abdul Uzza. Ari Abdul teh hamba, ari Uzza teh nama berhala. Lata Uzza mana berubah. Satu dari nama berhala adalah Uzza, Abdul Uzza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir anjuna rumah luar biasa. Awal Nabi Muhammad luar biasa rumah. Tapi ternyata saatnya Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, anjuna benci ka Rasulullah. Rasulullah sareng Abu Jahal teh besan, Abu Lahab teh besan Abu Jahal teh sareng Abu Lahab teh besan. Rasulullah kadung murang kali umur Rasul sareng Ruqayyah ketika mulai rangkat. Abu Lahab kebukaan murang kali Utbah Udaibah ditikahkeun. Saatnya ditikahkeun, Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dakwah ke anak. Kaminan ternyata binanuna alim masuk Islam. Akhirnya cerai. Ummi Kulsum, Ruqayyah cerai. Jadi Abu Lahab sareng Rasulullah teh besan. Di akhir kemudian Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum. Wafat satu, kemudian nikah lagi dengan adiknya. Kekuasaan berapa turun raja, sehingga Utsman dipanggil dengan sebutan Dzun-Nurain, yaitu yang memiliki dua cahaya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab pasti cakwal bukan ke Allah Subhanahu wa taala bakal cilaka. Meninggalnya terapis. Tidak ada orang yang menguburkan karena punya penyakit yang menular busuk seluruh tubuhnya. Akhirnya digali ke lubang di pinggir, didorong, habis ada lubang dilempar ke batu 3 jauhan sehingga lubang penuh ke batu. Walaupun meninggalnya tragis, ibu bapak sadayana, Allah Subhanahu wa taala diterangkan Rasulullah melalui hadis Al-Bukhari, setiap hari Senin kuburanana mukadina disiksa, kita Abu Lahab dikurangan siksa. Kenapa? Karena senang terhadap kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diraku orang jamaah muslim, jamaah sok salat, jamaah sok puasa dan salat lebih senang karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diraku orang sadayana begini syafaat jika orang silakan naudzubillah. Buaya dan orang senang bahagia lahirnya Rasulullah, mudah-mudahan orang lepas tidak siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pilu. Bina Al-Ghazali ini Majmu'ah Maulid ayat Al-Burdah, Qasidatul Burdah. Ini jelaskan kayak itu. Suatu ketika ada orang yang sangat sakit parah. Namanya Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu sakit sangat parah yang zaman ini masih stroke. Biasa naon. Cuman anggana sering memuji tokoh-tokoh terkenal di zaman itu. Ada raja dipuji, ada orang kaya dipuji, orang hebat dipuji karena dia syair. Seperti ibu-ibu muji bapak-bapak kalau ada tergorak, kemudian dan pakai syair, pakai sastra, ditulis tidak kertas berwarna-warni, disemprot pakai minyak wangi, kemudian pakai amplop dimasukkan ke pos. Tapi yang pengalaman di mantenan kali batur, gitu. Kayak dia ada Indonesia, kayak kita bagus, pikir orang gitu. Dia berpikir, aku ini kesakit, tidak bisa kemana-mana. Tetapi kenapa aku sering memuji
puji. Memuji raja belum tentu adil. Memuji orang kaya belum tentu orang kaya itu bager, berehan, dermawan belum tentu. Sementara ada sosok suri teladan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa enggak puji-puji? Akhirnya dia nulis syair yang demikian banyak, seberapa syair dan sekitar 150-an. Kemudian setelah beres, dia hidup dalam hidupnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memajukan, kemudian dipakaikan jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Busri kaget loncat dari misalnya dari nasyur dari sehat cager dari sehat walafiat kelantaran memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah namina bur dan ayat itu dibuatkan sanes mudah tapi dari burah itu bebas. Ya Allah a'lam. Kepada mah mudah beda sebabnya. Awalnya kan kata Amin tazakuri firanin bihi sadarin majasadan mu'ajaran min muqlatin bidami. Pada itu ayat sudah وَنَفْسُكَ الطِّفْلِ تُرْضِعُهُ شَفَّعَةً وَفِي الرَّضَاءِ وَإِنْ تَفْتِنْهُ يَنْفَتِهُ. Lamun sakit jadi cager. Tadi dan semangat perjuangan Islam jadi menang. Diragu urang sadayana bersemangat niru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan orang macam barat jadi nanti sok sapotong, kunaon sapotong, cangkel cicing di masjid. Nah, itu tadi ini awal teh, karena baru Rasulullah lahirnya Pawaladatu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti itu nama manusia. Maha tempat yang tepat di tempat tersebut. Sedangkan maka sadike ayat ini lanjutkan sampai akhir. Nurada akhir itu dibatas dijelaskan ya itu. Ya, dia mau dengan mandiri. Alhamdulillahumma qabulul karim bi'arfin sadidin salatin wa taslim. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرفع ثوبه ويحوم شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع. Rasulullah itu orang yang paling pemalu, lebih pemalu daripada gadis pilihan. Pemalu sekali. Orang pemalu itu orang bagus, bukan malu-maluin. Kita itu dah levelnya malu-maluin. Pemalu. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama-sama membetulkan Ka'bah. Yang waktu itu Rasulullah terangkat jubahnya terangkat sedikit, betisnya kelihatan. Rasulullah merah bukan era umatur, betis katingali. Hari ini kan boro-boro kakinya diobral. Maka kalau kita mencontoh Rasulullah, maka kita harus menjadi orang yang pemalu, bisa ngaji era, tidak belajar harus malu, tidak kemudian harus malu, tidak melihat usaha harus malu, tidak berprestasi harus malu.
Tujuh rasa malu itu disebutkan dalam hadis al-haya'u minal iman. Haya malu itu bagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa malu berarti tidak memiliki iman. Rasulullah SAW sangat pemalu. Bukan berarti orang era itu pasti orang mendengar bulan era yang orang kecil bisa level, nah itu banyak itu. Dengan siapapun sama itu banyak itu, bukan teman itu. Malu itu kalau kita tidak melakukan kebaikan, malu manusia, malu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari awalan kurasa ke era tidak nawan. Era kita tangga orang juga masjid, era kita tangga orang kita bisa nawas, era orang betul berniat usaha dan kayak seperti itu. Maka tiru Rasulullah, pokok istiqomah kalau al-hayat punya rasa malu. Wattawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadu. Namun tawadu rendah hati, luhurnya kehormatan, kehendaknya kasih sayang, bertemu ngobrol dengan obrolan yang baik, dengan obrolan yang sejuk, obrolan yang tidak ada yang menyakitkan, yang di bawah merasa terhormat, yang di atas merasa terhormat, tidak ada orang yang tersakiti. Tawadu rendah hati. Orang yang sakit dengan dijamin rendah hati. Di kalimat assalamualaikum, kita ngobrol dari rezeki, mengkali pernaon, silih bagi, silih asaan. Bapak-bapak sekolah lagi rokoknya, rokok biasa. Tawadu dan salib-salib baiknya. Sorban istilah setengah 10 dikejar target. Nah, iya kan ibu-ibu ya supaya si bapak-bapak omongan. Ayo ibu jelaskan ibu. Gimana caranya si bapak-bapak ulang omongan? Rasulullah man omongan. Ya sifuna alahu di mana-mana sendalna copot, sendal rusak, punya ira meneruskan. Hal kecil sandal, maksudnya masalah sandal dulu itu. Wayang mau tahu bahu di mana-mana pakaian ala sobek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nambahnya ira. Angkat Rasulullah Nabi Allah terhormat dunia wal akhirat. Sandal rusak punya ira, oprek jadi angin sobek saali bangunan bangunan ya ini perlu jarum ya tinggal kancingnya dipasang ke ayah bapak-bapak asap itu asap itu siapa dari ibu ya sudah nama itu. Nah, nalika bapak-bapak itu ibu-ibu nangis surti karena si bapaknya orang bantuan, pas bapak keluar sih hebat luar biasa itu. Hari ini rumah pakaian sobek langsung ditangkap dibalangkan nyarikan kasih ibu menuju dulu tugas lagi model dia dipakai pakaian khusus kan pakaian sobek pakaian gara-gara dina pakaian bapak itu lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang buat itu tidak umat mandiri. Bapak-bapak mandiri, ibu-ibu mandiri. Layak berusaha tahu yang di mana-mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melihat bahwa lama di Arab Saudi akhirnya masih domba esok ada dombaan khusus buat diperas susunya. Ayah dombanya dengan jadi orang yang kabar artinya. Nah, Rasulullah nyalira karena kita bagus. Babatur bergulung, babatur berserga perdulian, babatur berkeamanan kita.
Juga ikhlasin juga Rasulullah masuk sarana pangkat Rasul punya lira punya lira mungkin dibalikan ke keluarga wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah jarang Rasulullah mah sok bantu anak pada melan keluarga. Jadi dalam zaman ayeuna ibu sok nyesel Rasulullah ge sok nyesel. Ibu sok nyuci diri ibu. Rasulullah ge sok ngabantu dua-duana nyuci diri. Ibu sok ngepel bersih sok. Rasulullah ge sok ngabantuan pada melan istri dibantu. Bapak-bapak sok ngabantuan ibu. Alhamdulillah. Luar biasa di dalamnya ya bapak-bapak. Bapak-bapak idaman kepada kami. Jadi seorang bapak tau ngerasa rendah, tau ngerasa gengsi di mana harus membantu pekerjaan istri. Bapak-bapak gariskan bunga, oke. Bapak-bapak apel, oke. Bapak-bapak nyapu, oke. Bapak-bapak nyuci, gak ada masalah. Bapak-bapak nyuci piring, gak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ibu-ibu naik karena terasa jamur. Wah, berat-berat susah tak lengkap dan susah. Itu pakaian bapak-bapak. Pakaian ibu-ibu mah bisa dibantu bapak-bapak. Namun bapak-bapak nggak bantu ibu-ibu, ibu-ibu mereka ngomel. Semua sasak putih, aja naik bersih. Dan memang benar bapak-bapak memang benar seperti itu. Oh juga bantuan nyuci itu benar carikan enak apa benar kemampuan si bapaknya sakit. Alhamdulillah berarti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa kan. Ini berjanji beberapa lebih itu saya berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pemimpin besar dunia wal akhirat ditambah sebagai suami yang sangat baik. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah masalan ngajama fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum sok saling sareng aranjeuna wa yamudu mardahum lamun aranjeuna udur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok kitu. Wa yusayyimu janaizahum lamun aya ngandurkeun Rasulullah sok ngantar kadami anu ngandurkeun teh makam pemakaman sok sanaon dalina miskin digandungan wala yahiru fakiran karena hina jati fakir Allah melakukan fakir waswa sok sanadam fakirna harus miskin terutama fakir bisa miskin karena lumayan lalu fakir lebih dari miskin. Rasulullah maksud kata tanggal jaminan sebabnya fakir miskin sarang cari ngobrol. Namun cari ngobrol mungkin cari ngobrol buku ya zaman ini minimal kopi-kopi juga cari perlunya. Hari ini mah undang jalan kaya dulu langsung pintu aja. Tanya jaminan kaya bingung. Kayak syukuran jaminan kaya bingung. Namun jaminan akan tinggal di Tegaluh buat di Marco mau ngatur perjalanannya mau patah mereka guna aja Rasulullah kepada siapapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penuh perhatian terlebih-lebih orang yang kondisinya bahkan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau melewati jenazah kata Rasulullah ini jenazahnya punya hutang enggak? Kalau bereskan ada hutang kalau hutang enggak beres aku akan bersuara. Siapa yang menanggungnya? Enggak ada yang menanggung ya Rasulullah. Sudah saya yang menanggung, saya yang bayar. Luar biasa. Karena itu baru disampaikan semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menanggung.
Jadi Rasulullah SAW itu bukan orang miskin, kaya raya tetapi hidupnya sederhana karena harta kekayaannya difokuskan untuk keperluan akhirat. Jadi kalau Rasulullah SAW nikah silakan sini pada mas kawinnya tahun itu 20 unta. 20 unta. Dalam makmur kali 5 setiap kali kurban. 20 unta seberapa lamun tinggi kali 20 juta? 5 kali 20 seberapa? 5 kali 2 miliar ya? Udah masuk miliar. Mas kawinnya udah miliar. Mana ada ya? Orang bilang mas kawin miliar. Cukup Al-Quran, peralatan alat sholat, kontak. Rasulullah luar biasa. Harta kekayaannya digunakan untuk umat. Seterusnya ibu. Wayaqbalu ma'adzirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bil nasihat. Maaf, ada orang punya salah minta maaf, udah maaf. Seksara yang berat, dosa seksara yang berat. Kalau anak Rasulullah saya maafkan. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki paman yang sangat dicintai, namanya Hamzah. Hamzah wafat di perang Uhud, dimakamkan dengan gunung Uhud. Ada makam Hamzah bin Abi Thalib, yaitu dengan 70 syuhada. Di sana ada Mus'ab bin Umair. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuh Hamzah itu adalah Wahsy. Wahsy di Mekah, kemudian ingin masuk Islam, gemetar hatinya. Sihir Rasulullah dengan maafkan. Akhirnya Rasulullah SAW setelah menerima surat dari Wahsy, dibalas, dan Wahsy memeluk agama Islam. Wahsy memeluk agama Islam, datang ke Madinah. Cuma Rasulullah Wahsy belah sering baca dengan kaulah menawar. Ketika aku melihatmu, maka aku sering ingat kepada Hamzah. Walaupun sudah memaafkan, maafkan tapi belum berarti melupakan. Kenapa tidak lupa? Ibu bapak mungkin sering memaafkan tetapi tidak lupa. Terus orang dengan orang mengampuni dengan hese, pohon tidak tahu. Sebab Rasulullah SAW tidak lupa terhadap Wahsy, tapi juga maafkan bersifat. Keistimewaan Rasulullah wa yaqbalul ma'adzirah wa la yuqabilu ahadan bima yakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menghadapi orang, cara masihan namun terjadi lamun jaminan kesenangan. Jadi hafal berarti psikologi masaknya tadi. Di dalam orang ningali seseorang ya bu, iya. Kondisinya lagi kronik, lagi bukan duit. Ibu jangan diprovokasi, dan biasa-biasa aja. Jangan ngobrolin yang macam-macam. Ngobrolin harga barang, ngobrolin kurang kondisi ini kemana. Kondisi dia nggak punya uang, bisa marah. Jadi psikologis orang itu tahu, tidak menyajikan, tidak memberikan sesuatu, tidak bersikap orang lain yang merasa tidak senang. Luar biasa. Ini inilah yang maksudnya. Wa yamshi ma'al armilati wa lahil ubudiyyah. Wa yamshi ma'al armilah, jalan sarang armilah. Kan armilah itu armilah itu orang yang sendiri. Bahasa orang bercanda gitu ya. Armilah, wajib simal armilah, berjalan dengan orang yang sendiri. Wadawi ubudiyah dan para hamba. Oh, arti itu mah Rasulullah aku jalan sarang maksudnya saya itu. Rasulullah memperhatikan orang yang oleh orang lain tidak diperhatikan. Dan orangnya nggak banyak ibu ya. Dan orang
cantik, dapat rumah, itu diperhatikan gitu kan. Dan mereka memperhatikan, bahkan dia memperhatikan kita mah berlomba-lomba memperhatikan nanti. Maka diperhatikan ke Rasulullah sama Rasulullah berarti dengan orang yang sendiri yang harus diperhatikan, yang orang lain tidak ada yang memperhatikan. Sehingga Rasulullah SAW menikahi seorang janda yang sudah tua. Namanya siapa itu? Yang tahu? Siti Saudah. Siti Saudah. Ketika Rasulullah sudah 60 tahun ke atas. Kenapa seperti harumnya? Rasulullah SAW membuat rasa harum luar biasa. Jadi terlihat betul Rasulullah sedang jalan sama janda. Maksudnya saya berarti janda yang tidak ada orang lain yang memperhatikanlah, perhatikanlah. Upaya kita bisa Yesus kalimat itu. Upaya kita sampai kalimat gitulah. Rasulullah sampai memperhatikan seperti itu. Ini maknanya apa? Dari mulai pejabat pusat, pejabat daerah 1, pejabat daerah 2, semuanya kalau nyontoh kepada Rasulullah SAW, maka kehidupan akan makmur, terhati. Maka pantas ketika digemakan Al-Bardani, digemakan Maulid, perang bisa menang. Semangat luar biasa. ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لله ولا يهاب الملوك بسيانku raja siapapun yang dihadapi Rasulullah SAW berada lutut dengan siapapun. Kenapa? Karena kemuliaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, dan hanya orang takwa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan. Berhadapan dengan siapa pun sama, berhadapan dengan pejabat sama, berhadapan dengan orang yang kaya raya sama, berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan sama, tidak ada beda. Orang lewatnya salib 5 menit di 5 menit sebentar ya dasar beres. ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah nempel batu di perut ibu. Kenapa lapar? Coba. Ketika Rasulullah SAW menggali parit yang sangat besar di Madinah ketika serang dengan serang Ahzab, terjadilah perang Khandaq. Rasulullah menggali parit bareng sama para sahabat. Kemudian sahabat mendengar suara di perut Rasulullah SAW, batu yang satu dengan batu yang lain beradu. Kemudian sahabat melihat, memperhatikan, dan seperti itu nangis ke sahabat. Ya Rasulullah, engkau itu lebih besar dari penguasa Persia. Engkau itu lebih hebat dari penguasa yang ada di dunia ini. Dan gunung-gunung menawarkan untuk jadi emas. Rasulullah SAW. Coba lebih kurang ya, gunung menawarkan menjadi emas. Terus mas Jawa. Orang malah sebenarnya syukuran lagi berminggu-minggu juga enggak. Rasulullah SAW tidak seperti itu.
tolak. Tidak. Sebab dalam kondisi lapar, dalam kondisi dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ juga tempatnya. Itu gambaran ke kurang kadang lapar, kadang kenyang gitu ya. Kadang mengerti segala ayat, kadang pas-pasan, kadang arkos, ayat, kadang mereka batur, kadang hidup di batur. Itulah ujian itu. Rasulullah bagus ke alam. Jadi mengukur ujian cuma diberat-berat dari saling seberat ujian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Barzanji. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam yuqilul lagwa wa yabda'u man laqiyahu bis-salam. Rasulullah cara beri. Yuqilul lagwa sangat beri dan berarti pasal beri tapi berinya satu. Bapak beri sab timbulkan qaswatul qulub, hati itu keras. Jadi kurang peka terhadap kesulitan orang, kurang peka terhadap zikrullah. Wa yabda'u man laqiyahu bis-salam. Rasulullah malah membaca jenjang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di Mekah nggak biasa itu keluar di hotel, kalau di Assalamualaikum berbawa tasbih keluar di cari ciki orang masuk Assalamualaikum terus bajunya sini doang deh Assalamualaikum bagi kamu sekalian. Suami masuk ke rumah Assalamualaikum, istri masuk ke rumah Assalamualaikum, anak masuk ke rumah Assalamualaikum, mau keluar mau pergi Assalamualaikum. Sini doakan. Enak luar biasa. Dijawab Waalaikumsalam. Demikian juga kamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan. Bila Assalamualaikum bagi penambah saya dengar. Assalamualaikum. Maka kalau sudah Assalamualaikum, lisan juga terjaga. Setelah Assalamualaikum, tindakan juga harusnya terjaga. Singkat-singkat, ya. Ini daerahnya. Wa yuqimul sholata wa yaqsulul khutbah jumaiyah. Lamun sholat asal diperpanjang, tapi lamun khutbah pendek. Wa yaqsulul khutbah jumaiyah. Wa yata'allafu ahla syarafi wa yukrimu ahla al-fadli wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbullahu ta'ala wa yarda. Salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan siapapun tidak pernah gentar dengan orang yang kuat perkasa. Rasulullah tidak pernah gentar. Rasulullah pernah dulu sekali tidak dulu diajak izin pokoknya lamun macam kalah ulah dibarkan agama Islam, tapi lamun kau lah kalah pokoknya kau lah asal Islam. Wah, sekali itu anjono namanya Abu Dujana langsung menghantam Rasulullah dibalas langsung ampun sekali ampun. Jadi Rasulullah hebat, fisiknya hebat, ilmu luar biasa, kemudian dalam kehidupan sosialnya luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan siapapun, walaupun tidak ada gentar, tidak ada rasa takut, juga luar biasa, tetapi tetap wa yata'allafu ahlas syarafi wa yukrimu ahlal fadli, tetap silih hormat. Ya, keturunan Raden, keturunan terhormat, kemudian keturunan Nabi, banyak tetap hormat. Tanya dari jabatan di daerah 2, daerah 1, masjid besar dihormatkan. Soalnya pokoknya mereka pejabat dari kaum besar dan biasa baik tetap silih hormatkan.
itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi obrolan hebat itu kan oke? Ya, alhamdulillah saja. Jadi secapai ngobrol, nah ini kamu ini orang kurang sulit. Mudah-mudahan kalau sampai iya saksana sama padarna menjadi ilmu kuring. Mudah-mudahan jadi sabab orang kering syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang makmurkan masjid di mana baik, arti besok maras bahagia, maras bangga, maras tetes. Biji itu hanya sebetulnya tapi imam saya tadabbur saya terima. Assalamualaikum keluar sampai deh 15 orang akan 20 masih kena wari gitunya sampai ke Isra luar biasa. Tapi kita jadi budaya, insya Allah jadi investasi orang keselamatan dunia dan akhirat. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan si bapak dan datang. Tak lalu matahari terbit, terus kemudian saat datang susul. Lalu di mesin saya pasti tengok. Beri serabi, kalau topik. Jadi kamu waka, surika sebab pada sudah tengoknya. Bahkan saya mengajukan maka tak bete pekerjaan dari kami ibu setelah sebab Rasulullah yang saya dalam sholat subuh berjamaah. Terus ajaran nanti kan pas duha waktu duha atau waktu isra kemudian setelah itu sholat 2 rakaat maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Taman luar biasa. Baik mudah-mudahan terjatuhkan bagus berarti pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.